betul sekali. Kita bersyukur. Kita boleh percaya Tuhan Yesus. Anugerah besar. Karena apa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah saudaraku, kalau kita percaya Tuhan Yesus, ada kepastian, pasti masuk surga. Amin. Dan bukan hanya itu, bisa memerintah bersama Dia di dalam dunia yang baru. Amin. Saudaraku, mari kita baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Tolong dibacakan Kisah Rasul 4 ayat 12. Tolong dibacakan semua. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Saudaraku, dalam di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus. Satu-satunya juru selamat. Gereja tidak bisa. Agama tidak bisa. Hanya satu. Yesus Tuhan. Ucapan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya satu. Tidak ada nama lain. Apapun namanya. Siapapun orangnya. Siapapun tokohnya, tidak bisa. Tidak bisa. Hanya satu, Yesus Tuhan. Nah saudaraku, mari kita melihat apa yang terjadi di Taman Eden. Sejak Adam melanggar, mengkhianati firman Tuhan, maka dia jatuh dalam dosa. Dan semua isi dunia termasuk dalamnya. Semua anak cucunya Adam sampai sekarang, sampai nanti semuanya berdosa. Jadi manusia lahir, dikandung, sudah dalam keadaan berdosa. Ini penting sekali. Ini sangat penting. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Adalah kematian. Dunia ini penuh persoalan dan masalah. Akibat dosa, dunia dikutuk Tuhan. Penuh persoalan, penuh masalah. Bahkan mati. Persoalan terbesar yang harus kita hadapi adalah kematian. Hati-hati. Mau tidak mau, semua orang pasti mati. Sekali lagi, semua orang pasti mati. Kita akan mati, saya akan mati. Saudara semuanya pasti mati. Tapi mari kita baca Kejadian Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Allah mengasihi kita. Tuhan Allah tidak mau kita celaka. Kita akan hidup. Tuhan Allah tidak mau seorang pun binasa. Maka itu, saudaraku, Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal diberikan, dikasihkan. Untuk apa? Born to die. Dilahir pada hari Natal. Untuk apa? Untuk mati menggantikan kita. Yesus disalib. Untuk mati. Menggantikan saudara dan saya. Menggantikan kita. Saudaraku, Tuhan Yesus mati pada hari Jumat, Sabtu, dan pada hari yang ketiga, Minggu, hari Minggu, bangkit pula dari antara orang mati. Itu sebabnya setiap minggu, setiap hari Minggu kita ada di sini. Amin. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menikmati kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Jadi hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk apa dia bangkit? Untuk menyertai kita. Memberikan blessing revival. Memberikan berkat sehari-hari. Menolong kita keluar dari persoalan kita. Menolong kita. Menolong usaha kita. Menolong pekerjaan kita. Menolong studi kita. Semua ditolong Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia sudah hidup. Bangkit. Yesus hidup. Tuhan. Dia hidup selama-lamanya. Saudaraku, sungguh. Dialah satu-satunya juru selamat. Katakan satu-satunya juru selamat. Amin. Setiap orang pasti mati. Kita mati, saya mati, saudara mati, akan mati. Kita menghadapi kematian. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dihindari. Mau tidak mau, itu terjadi. Nah saudaraku, ada dua macam kematian. Ada dua macam. Yang pertama, kematian pada saat roh kita terpisah dari tubuh. Pada saat kita menghembuskan nafas terakhir. Roh kita terpisah dari tubuh. Yang kedua, datang setelah kematian pertama, masih ada lagi kematian, yaitu terpisahnya kita dari Tuhan Allah secara kekal. Kematian kekal. Yang disebut kebinasaan.
di neraka. Inilah keadaannya. Inilah yang harus kita hadapi. Waspadalah. Kalau tadi saya bicara 2 macam kematian, sekarang 2 macam manusia. Ada 2 macam manusia. 1, mereka yang tidak percaya kepada satu-satunya juru selamat. Mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Pada saat dia mati, malaikat maut memimpin dia, membawa dia yang tidak percaya ke dalam dunia orang mati yang disebut Seol. Seol, dunia orang mati atau lembah kekelaman. Menunggu apa? Menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pada saat Tuhan Yesus datang, dia akan dibangkitkan. Untuk apa? Dibangkitkan untuk dihakimi. Setelah itu langsung dibuang ke dalam neraka. Kenapa? Penghakiman Tuhan itu adil. Ada setitik dosa saja harus masuk ke neraka. Hati-hati. Manusia yang kedua, yaitu mereka yang sudah percaya dan mempercayakan diri. Katakan, mempercayakan kehidupan, mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Kepada mereka yang sudah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Saudara, pada saat dia meninggal, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus datang menjemput dia, menjemputnya, dan membawanya ke dalam Firdaus. Firdaus, tempat tunggu yang indah, yang permai, yang enak. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Percayalah, percayakan dirimu kepada Tuhan Yesus. Pada saat Yesus datang kembali, saudara yang di Firdaus akan menyambut dia. Akan menyambut dia. Penuh sukacita. Saudara akan dibangkitkan secara tubuh. Tubuh yang sudah mati. Tubuh yang sudah terbakar. Tubuh yang sudah di laut akan dibangkitkan Tuhan. Dibangkitkan Tuhan. Dan akan ketemu Bapa di surga. Amin. Ya. Itulah Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan.
satu-satunya orang yang bisa membawa kita, menyertai kita bertemu dengan Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Kalau namaku dipanggil, pasti aku ada. Mari bersama-sama kita rindukan, jika suatu saat sangkakala Allah itu dibunyikan, ada namaku dan nama saudara disebut. Haleluya. Mari bertepuk tangan, kita bergembira. Sekarang bagaimana caranya agar kita selamat? Amin. Semua mau selamat. Tidak ada seorang pun yang mau mati. Nah, saudaraku, ada dua cara. Ya. Selagi kita hidup, selagi kita hidup, percayakan dirimu kepada Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, selagi kita hidup, percayakanlah dirimu, hidupmu kepada Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kalau sudah mati, terlambat. Hati-hati, awas. Selagi kita hidup, percayakanlah dirimu kepada Tuhan Yesus. Amin. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya Dia. Tidak ada nama lain, Tuhan-Tuhan yang lain, nama yang lain, tokoh-tokoh yang lain, siapapun Dia tidak bisa. Gereja tidak akan bisa. Gereja pun tidak bisa. Agama pun tidak bisa. Dan cuma menjadi orang Kristen. Karena itu tidak menyelamatkan.
Tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Percayakan hidupmu kepada Yesus. Satu-satunya juru selamat. Nah saudaraku, yang kedua. Berilah dirimu dibaptis. Dibaptis itu menandakan suatu tanda bahwa dia diperbarui. Pada saat kita masuk di dalam kolam baptisan, dibenamkan, lalu diangkat kembali. Dibenamkan lambang daripada kematian. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah mati. Hidup lama kita sudah dimatikan. Lalu kita dibangkitkan kembali. Amin. Hidup baru. Ini penting sekali. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kita ini harus lahir baru. Kalau kita hanya dilahirkan yang pertama, ulang tahun kita yang kita ingat, hati-hati. Kita hanya mewarisi Adam dan Hawa. Kita dilahirkan di dalam dosa yang berakibat maut. Maka itu kita harus, sekali lagi harus dilahirkan kembali. Oleh Roh Kudus. Dilahirkan kembali. Born again. Lahir kembali. Hidup yang lama telah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Amin. Ini penting. Ini penting. Nah saudaraku, dibaptis seperti Tuhan Yesus dibaptis. Seperti dia. Kalau ada saudara yang merasa sudah dibaptis, baik baptis anak, lalu disidih, atau baptis kapan saja, baptis percik, saudara harus dibaptis menggenapi perintah Tuhan. Cara yang Tuhan tentukan, yaitu dibaptis selam. Mau tidak mau. Terutama penting bagi lansia. Kalau saudara merasa sudah dibaptis, itu belum. Ternyata saudara harus diselam. Lambang mati dibangkitkan kembali. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga diselam. Itu mau tidak mau. Dibaptis adalah perintah Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Ini penting sekali. Nah saudaraku, hidup lama kita harus dimatikan.
hidup kedagingan. Hidup kedagingan harus dimatikan. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Berilah dirimu dibaptis. Nah saudaraku, baptis penggenapan itu bukan baptis ulang. Sekali lagi, pada saat kita belum diselam, ya kita belum dibaptis. Sungguh, kita harus taat, mentaati seperti Yesus. Coba renungkan baik-baik. Apakah saudara sudah dibaptis? Ini penting sekali. Ya. Saya minta singers maju. Mari kita berdoa, merenungkan baik-baik. Gunakanlah waktumu. Apakah saudara sudah berhenti, stop berbuat dosa, bertobat, dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus? Renungkan baik-baik. Renungkanlah. Yang kedua, apakah saudara sudah dibaptis? Awas, jangan terlambat. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Hati-hati. Amin. Sungguh-sungguh jahat.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan berbicara untuk kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, tetap di dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa dan juga negara kita. Kita sudah memilih presiden yang terbaik, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita benar-benar presiden yang sangat bertanggung jawab untuk bangsa dan negara kita. Dan kita akan selalu mengawal perhitungan suara yang dilakukan pada saat ini, supaya benar-benar pemimpin yang akan memimpin negara kita, benar-benar pemimpin yang takut akan Tuhan. Nanti Kak Ati akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai bangsa kami. Sehingga pada tanggal 14 kemarin kami boleh melakukan pesta demokrasi. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya di dalam kendali Tuhan. Tuhan, Kau memberkati ketiga kandidat yang mengajukan diri untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera sehingga kami boleh dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab dan cinta bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa pasca pemilu ini Engkau tetap memberkati, melindungi bangsa kami sehingga persatuan dan kesatuan menjadi sesuatu yang diutamakan di negeri ini. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati KPU yang sedang melakukan penghitungan suara secara real. Tuhan, tolong hindarkan dari segala yang tidak baik dan biarlah semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi bangsa ini itu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kepada setiap keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan, kami memberikan persembahan ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, satu pengumuman pada hari ini bahwa kita harus semangat untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Setuju saudara? Setuju. Maka dari itu kita ikut Bible Study saudara. Dan juga pada pagi hari ini kita bersyukur untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun untuk secara pribadi dan juga berulang tahun dalam keluarganya.
Maksud saya adalah ulang tahun pernikahan. Terima kasih. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun. Saya undang yang berulang tahun untuk bangkit berdiri. Untuk Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala kita yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kita akan berdoa bersama, kita bangkit berdiri, kita memberkati saudara-saudara kita. Kak Elwi akan berdoa. Bapa, saat ini Tuhan kami sungguh berkumpul bersama untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Kau Allah sumber berkat bagi setiap kami. Karena itu Tuhan kami mohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap saudara kami yang merayakan ulang tahun. Tuhan tolonglah, biarlah sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam sukacita. Selalu Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh hati yang melekat kepadamu Tuhan berikan. Sehingga sungguh pada saat anak-anakmu melekatkan hati kepada Tuhan, Tuhan pun memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berkati saudara kami yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, terima kasih Kau berikan gembala yang baik buat kami. Karena itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala. Supaya sungguh-sungguh hati yang penuh kasih Tuhan limpahkan. Hidup di dalam sukacita itu Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan berikan. Sehingga sungguh-sungguh mereka bisa melayani dengan kuat kuasa daripadamu. Terima kasih Tuhan. Bila kesehatan Tuhan berikan. Sehingga sungguh-sungguh dengan tubuh yang sehat mereka bisa melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah berkat-Mu Tuhan, berkat yang terbaik daripadamu Kau limpahkan buat mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Dan saat ini kita semuanya berhak untuk bersuka cita karena ada satu orang anak. Dia bernama Devano Faith Hindrawan. Dia telah lahir ke dunia dan saat ini dia akan diserahkan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini penyerahan anak akan dilayani oleh Bapak Gembala dan saya akan panggil ayah dan juga ibunya yaitu Bapak Joseph Hindrawan dan juga Maria Margareta. Silahkan maju ke depan. Puji Tuhan. Saya tanya dulu. Pak Yosef, apakah saudara bersedia mendidik, membawa anak ini kepada Tuhan? Bersedia. Ya, bersedia. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mari kita serahkan, mari kita berdoa. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Ya. Devano Felix Faith Hindrawan diberkati
diberkati. Kami patahkan semua kutuk yang ada hanya berkat, anugerah besar, dipelihara, ditolong Tuhan, akan percaya dan percaya selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, Devano Faith Hindrawan sudah diserahkan kepada Tuhan dan saya percaya dia akan tumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan lewat bimbingan kedua orang tuanya dan gereja Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pengumuman yang kedua sebagaimana yang telah lalu saya umumkan tentang Elsape terkenalnya, yaitu mobil gereja yang saat ini sedang diperbaiki. Puji Tuhan telah ada sebuah keluarga yang menyediakan diri untuk membayar semua pembiayaannya. Terima kasih kepada keluarga yang telah bersedia. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang berikutnya, pengumuman yang ketiga mengenai galang dana untuk operasional gereja. Kami akan mulai pada tanggal 2 Maret nanti. Jadi saya akan lanjutkan pengumuman ini lewat grup WhatsApp. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa dulu. Ya Tuhan, ya Bapa, kami mendoakan semua misionari IRC di mana saja. Tuhan berkati mereka, kehidupannya Tuhan cukupkan. Tuhan tolong mereka. Demikian juga untuk IRC Connection di seluruh Indonesia. Tuhan tolong mereka, sertai mereka supaya lebih dekat pada Tuhan. Bahkan memberitakan tentang Injil Tuhan. Mohon ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu, kiranya berkat kasih karunia
anugerah Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus ada padamu semua. Yang percaya katakan amin. Ada satu pengumuman yang saya lupa, yaitu Pendeta Madia Daniel pada hari ini bersama dengan istri sedang melayani di GBI Diaspora Kesamben. Jadi beliau tidak hadir bersama kita dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Niko yang sudah membantu kita di dalam bermain musik pagi ini. Tepuk tangan dong buat Niko. Niko, thank you sekali lagi, Tuhan berkati. Dan di akhir ibadah ini Ibu Sofia Wambrau juga ingin berbagi dengan kita atas keberhasilan yang sudah Tuhan berikan buatnya di dalam mengikuti studi di Brawijaya untuk S2-nya. Melalui perjuangan yang begitu berat, Tuhan sudah tolong dan beliau sudah yudisium. Pada bulan Juni atau Juli nanti beliau akan diwisuda. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang sudah menolong Ibu Sofia. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai dan Bapak Ibu boleh menuju ke pintu utama. Silakan Ibu Sofia mungkin berada di depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.